Halo, selamat pagi semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi hari ini anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ini yang lainnya belum ada suaranya nih. Coba Tiara, gimana kabarnya Tiara? Halo Tiara. Dinda, halo Dinda. Ya. Nur Afiza, selamat pagi. Ya. Lia Sapitri, selamat pagi. Halo. Rizky Aprilia, selamat pagi. Oke. Noval Fajar, selamat pagi Mas Noval. Oke. Oke, tolong mulai sekarang. Ini hanya berapa menit saja. Silakan dinyalakan videonya ya semuanya ya. Nanti karena ini akan direkam gitu. Nah gitu, nggak apa-apa. Silakan. Silakan nyalakan videonya dulu. Nanti biar saya ambil dokumentasinya. Gimana? Iya. Mas Imam, selamat pagi Mas Imam. Oke, anakku, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi kearifan lokal. Bapak sudah pernah menyampaikan tadi malam ya bahwa silakan anak-anakku bisa menyimak menyimak modulnya terlebih dahulu biar nanti hari ini kita belajarnya cepat seperti itu. Oke, sebelumnya Bapak mau share screen sebentar ya, akan menyampaikan materi. Ya, nanti silakan disimak saja, disimak aja. Bapak akan menyampaikan materi, nanti silakan disimak, dipahami. Nanti karena sesi ini setelah ada materi dari Bapak, nanti kalian akan secara berkelompok, mungkin 2 orang biar gampang karena ini daring ya, akan mencari contoh yang lain tentang kearifan lokal. Itu ya. Sekarang Bapak akan sharing sebentar. Sudah muncul anak-anakku belum di layar kalian? Sudah ya. Ya. Jadi ini saya jelaskan sedikit saja tentang apa itu kearifan lokal ya. Jadi di era sekarang ini dengan adanya perubahan budaya, adanya penetrasi budaya asing, budaya luar, ini menyebabkan berbagai permasalahan tidak hanya di sisi budaya tetapi juga di sisi sumber daya alam. Kita kalau kembali ke hakikat dari apa itu kearifan lokal ya. Dari dua kata yaitu arif sama lokal, wisdom ya. Dalam bahasa Inggris namanya local wisdom. Ini diartikan apa? Kearifan lokal itu merupakan hasil dari proses adaptasi yang turun-temurun dalam periode yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat tinggal. Jadi sesuatu yang sudah berjalan turun-temurun dan dipercaya oleh suatu masyarakat setempat
dan berjalan dalam waktu yang cukup lama. Kearifan lokal ini umumnya bersifat lisan atau tulisan, tapi paling banyak lisan. Artinya kearifan lokal itu secara bukti tentang apa dasar hukumnya tertulis saja, kebanyakan tidak ada. Ya. Meskipun tidak ada, tetapi ini dipercaya suatu masyarakat. Ya. Kita lanjut ya. Nah, ini dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang diantaranya untuk melindungi, mengelola lingkungan hidup secara lestari. Jadi, gini anak-anakku, dalam bahasa yang mudah ya, kearifan lokal itu sesuatu yang berjalan turun-temurun ya, dalam bahasanya istilah Turki. Tahu Turki? Turunan kaki ya. Jadi siapa sumbernya? Dari kakine, dari mbae. Kalau ditanyakan asal muasalnya kita nggak pernah tahu. Dan sampai sekarang masih dipercaya dan masih kita laksanakan. Itulah namanya kearifan lokal. Masih terlihat anak-anakku videonya? Halo? Masih ya? Saya lanjutkan ya. Nah, kearifan lokal ini berkaitan dengan geografis anak-anakku atau lingkungan dan nilai-nilai yang menjadi modal utama dalam membangun masyarakat. Sekarang begini aja, saya contohkan ya. Anak-anakku kalau melihat pohon-pohon di Bali itu apa yang terjadi di situ? Kira-kira perlakuan apa yang banyak dilakukan di pohon-pohon yang ada di Bali? Ya siapa yang tahu? Udah pernah ke Bali belum? Gimana, Mbak? Halo? Halo? Pernah melihat pohon di Bali ya? Pohonnya diapakan? Disarungi, iya Pak enggak? Gimana Mbak? Halo? Mbak Devi pernah lihat gambar atau video tentang pohon di Bali disarungi enggak? Pernah lihat enggak? Jarang. Tapi pernah lihat kalau di Bali itu pohon tuh disarungi, dikasih kain warna hitam putih. Pernah lihat enggak? Enggak pernah. Oh, di TV-TV enggak pernah lihat? Siapa yang pernah lihat? Yang lain mungkin di film-film gitu kan? Banyak kan pohon-pohon di Bali itu pohon besar di pinggir jalan tuh dikasih sarung. Nah lihat enggak? Mas Januar, Wisnu, halo? Oke, kembali anakku ya ke materi ya. Eh, jadi kearifan lokal itu ada dua wujud ya, ada dua wujud. Ada yang berbentuk tangible, artinya ada wujudnya, ada yang intangible atau tidak ada wujudnya. Atau mungkin dalam bahasa kita ada yang abstrak, ada yang berwujud seperti itu. Contoh nih ya, saya contohkan. Kearifan lokal yang tidak berwujud. Anak-anakku pernah dengar istilah, ini saya hentikan dulu presentasinya ya. Pernah dengar istilah pamali enggak? Pernah. Coba kakak, artinya apa pamali itu kak? Pamali itu apa artinya tuh? Mas Junior tahu nggak? Pamali artinya? Hah? Nggak lupa. Siapa yang tahu arti kata pamali? Iya. Kalau cara bahasa Cilacapnya apa? Orailok, ya kan? Orailok ya. Ya. Itu contoh kearifan lokal dalam
yang tidak berwujud. Jadi hanya sebuah ucapan, sebuah petuah. Misalnya begini anak-anakku ya. Orang tua kita itu punya cara-cara sendiri untuk menjaga budaya dan menjaga lingkungan. Ini paling gampang saja gini. Misalnya pamali itu kalau makan di pintu gitu kan. Dasar hukumnya apa sih makan di pintu nggak boleh? Nggak ada. Cuma itu kan nggak baik gitu kan. Itu contoh kearifan lokal yang tidak berwujud. Contoh yang berwujud anak-anakku kenapa aja nih? Contoh yang berwujud kearifan lokal yang ada wujudnya misalnya. Nanti gini, kearifan lokal itu bisa ada yang berbentuk benda, ada yang bisa berbentuk aktivitas, ada yang bisa berbentuk suatu ide gitu ya, atau ilmu atau gagasan. Gimana ini kira-kira punya pemahaman nggak anak-anakku ya? Sebelum kita lanjutkan ya. Sekarang begini, sebelum kita lanjutkan, coba semuanya kita rileks dulu, kita ambil napas dulu coba. Ayo coba videonya dinyalakan, saya pengen melihat bersama-sama. Yuk kita ambil napas bareng-bareng, pelan-pelan. Kita belajar yang namanya mindfulness, berlatih kesadaran diri, ya. Karena sesuatu yang dilaksanakan dengan sadar hasilnya akan lebih baik. Bareng-bareng ya, kita sama-sama. Kita ambil napas pelan-pelan dari hidung. Kemudian lepaskan. Coba lagi. Ambil napas dari hidung. Kemudian lepaskan. Ambil napas dari hidung lagi. Kemudian mulai rasakan napas kita turun. Kita rasakan tangan kita. Kita rasakan seluruh tubuh kita. Ya, sambil hembuskan napas. Ya. Sekarang terakhir ya. Kita ambil napas tapi kita keluarkan dengan kalimat wow, ya. Jangan bukan kalimat ha tapi wow gitu. Coba bareng-bareng. Ambil napas, keluarkan wow. Coba, coba. Semuanya mencoba. Ambil napas yang dalam, keluarkan dengan mengucapkan kata wow gitu. Coba Pak Junior. Ambil napas. Ya. Keluarnya bukan apa ya, bukan mengeluh ya, tapi wow, maka akan semangat lagi. Coba Mbak Walinda. Ambil napas, Mbak Walinda. Nah, kan udah lega kan? Nah, oke kita lanjutkan. Nah, Bapak akan share screen lagi satu kali lagi ya. Nanti silakan disimak sebentar. Ya, saya share screen lagi satu kali lagi. Sudah terlihat anak-anakku? Nah, kita bahas contoh kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Nah, ini ternyata kearifan lokal di Indonesia ini sudah ada sejak dulu dan itu berlaku untuk berbagai bidang. Bahkan tidak hanya untuk melestarikan budaya, tidak melestarikan sumber daya alam, tapi juga kearifan lokal itu dalam memitigasi bencana atau mengurangi resiko ketika terjadi bencana. Contoh misalnya ini, di suku Baduy, ini suku Baduy di mana? Siapa yang tahu? Halo, ada yang tahu suku Baduy di mana? Halo, kok nggak ada suaranya semuanya? Tahu nggak suku Baduy di mana?
Di Banten, betul ya. Ini gambarnya kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan nggak gambarnya? Nah, sekarang udah jelas kayaknya nih, udah besar. Rumah orang-orang suku Baduy itu terbuat dari bahan-bahan yang lentur. Ya, mereka nggak menggunakan batu, tapi mereka menggunakan bambu dan kayu. Ternyata ini adalah usaha mereka, orang-orang Baduy, untuk apa? Untuk bertahan ketika terjadi gempa. Ini ilmunya udah ada sejak dahulu. Sekarang kita robah dengan bata, ringan kan gitu kan. Yang kedua lagi ini bentuk rumah Padang ya. Ini rumah Sumatera Barat ini seperti kapal dan cenderung menghadap ke laut. Selalu arah rumah ini menghadap ke laut. Dan rumah gadang ini selalu menggunakan tiang, pilar ya, ini tiang. Ternyata ini adalah bentuk adaptasi orang-orang Sumatera Barat dari yang namanya bencana tsunami. Karena tsunami sudah dari sejarahnya sudah ada, yang sering terjadi di wilayah Sumatera Barat. Ini contoh mitigasi bencana, ya. Kearifan lokal di bidang mitigasi bencana. Ya. Ini contoh lagi yang terakhir anak-anakku ya. Oh, enggak. Iya. Ini ada gambar wilayah Kampung Naga. Tolong dimatikan dulu itu mikrofonnya, anak-anakku ya. Ya. Kampung Naga ini ada di wilayah Tasikmalaya, ya. Ini hanya di Kampung Naga hanya hidup 40 rumah ya. Jadi nggak boleh lebih dari 40 rumah. Kalau lebih mereka keluar dari kampung ini. Orang-orang Kampung Naga ini hanya bertani dalam setahun hanya sekali. Meskipun di sebelahnya ada irigasi, mereka hanya menanam padi selama setahun hanya satu kali. Padahal kita di Cilacap menanam padi 3 kali dalam setahun. Ini adalah bentuk dari kearifan lokal orang-orang Kampung Naga untuk menjaga degradasi atau kerusakan lingkungan. Mereka dengan alasan tertentu tidak boleh sama sekali menanam 2 kali atau 3 kali. Harus 1 kali. Ini contoh namanya kearifan lokal. Gitu ya anak-anakku ya. Paham ya? Nah sekarang begini. Sekarang Bapak kasih tugas buat kalian. Silahkan kalian mencari kearifan lokal yang ada di wilayah masing-masing. Ya. Ini biar gampang berkelompok saja lah ya. Nah, cari dua orang. Nanti silakan cari sendiri temannya. Jadi satu kelompok 2 orang, misalnya Devi sama Rizky misalnya gitu kan. Kakak sama Awalinda, Imam sama Meli. Ya, silakan bisa pilih sendiri. Nanti apa yang kamu cari? Yang kamu cari adalah kearifan lokal yang ada di wilayah masing-masing. Mungkin di Cilacap misalnya. Apa sih ada kearifan lokalnya misalnya? Kemudian nanti kamu jelaskan kearifan lokalnya itu apakah itu dalam usaha pelestarian sumber daya alam atau melestarikan budaya atau mitigasi bencana. Itu ya, paham ya anakku ya? Kemudian nanti tugasnya ya, tagihan tugasnya silakan kalian buat dalam format yang kamu sukai. Misalnya, yang suka membuat tulisan dibuat dalam tulisan. Berarti kayak ketikan gitu ya. Yang suka dibuat dalam video, silahkan dibuat video. Video TikTok boleh, video vlog boleh. Yang suka dibuat dalam sebuah cerita misalnya, silahkan dibuat dalam sebuah cerita.
Oke, seperti itu anak-anakku, bisa dipahami? Mas Imam gimana? Paham nggak? Halo? Aja goyang guyu Mas Imam. Misalnya Mas Imam menceritakan tentang ebek lah. Nah, kan ebek itu kearifan lokal Mas Imam. Tahu ebek apa enggak? Nah, itu kearifan lokal misalnya. Atau mungkin di wilayah Cilacap ada istilah apa itu sedekah laut, itu kearifan lokal. Atau mungkin ada istilah apa ya? Punya yang di wilayah masing-masing kalian lah. Saya kira pasti ada, ya. Tanya orang tua pasti akan tahu. Ya begitu ya, karena ini pembelajarannya daring, maka tugasnya tidak selesaikan sekarang. Nanti tugasnya silakan dikirimkan di Classroom, nanti akan saya kasih linknya. Paling lambat, sekarang hari Senin, berarti paling lambat hari Rabu. Begitu anak-anakku ya. Kalian cari sebuah kearifan lokal di wilayah kamu masing-masing dan jelaskan. Kalau perlu kasih gambar, kasih video. Silakan mau seperti apa. Misalnya yang di tempatnya ada kearifan lokal apa? Kamu jelaskan seperti itu. Gitu ya. Oke, saya kira untuk hari ini seperti itu aja anakku. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah dan saya tunggu maksimal hari Rabu sudah harus terkumpulkan. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga kalian tetap sehat selalu. Jangan lupa jaga prokes. Ya, tetap belajar. Saya yakin sudah bosan dengan pelajaran daring. Semoga tahun depan semester baru, ajaran baru kita bisa masuk tatap muka dan belajar kembali seperti semula. Gitu ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.